Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RS Film. Viva adalah salah satu film Bollywood tahun 2006 yang menceritakan kisah perjalanan sepasang calon pengantin menuju hari pernikahannya. Film yang disutradarai oleh Suraj R. Barjatia ini diperankan oleh aktor tampan Shahid Kapoor yang beradu akting dengan Amrita Rao. Meski terkesan sangat klasik, nyatanya Viva berhasil menjadi salah satu film terlaris di tahun 2006. Film Viva bercerita tentang kehidupan seorang gadis yang bernama Poonam, yang kini tinggal bersama keluarga pamannya di Madhupur setelah kedua orang tuanya meninggal. Poonam kecil adalah gadis yang ceria, pintar dan sangat berbakti. Tak heran jika gadis ini menjadi anak kesayangan pamannya Krishnakan. Sayangnya, kehadiran Poonam justru membuat bibinya yang bernama Rama merasa cemburu. Pasalnya, putri kandungnya yang bernama Choti kalah cantik dan berkulit gelap. Poonam dan Choti saling menyayangi sejak kecil, meski ia sering mendapatkan perilaku yang berbeda dari bibinya. Nyatanya, Poonam masih tetap berbakti kepadanya. Poonam selalu mencari kasih sayang dari bibinya Rama, namun dia tidak pernah menemukan cinta seorang ibu dari bibinya itu. Suatu hari, Poonam melihat Choti sedang didandani oleh ibunya. Rama yang melihat Poonam memperhatikannya merasa tidak senang dan menutup jendela kamarnya. Poonam tidak pernah diperhatikan bibinya sampai dia tertidur di lantai. Sampai Tuan Krishnakan pulang menemukan Poonam yang tertidur di lantai. Tuan Krishnakan merasa sedih melihat keadaan Poonam. Tuan Krishnakan selalu berusaha membuat Poonam bahagia. Poonam pun merasa senang jika bersama pamannya. Hal ini terlihat setiap kali Poonam membantu pamannya menghitung buah dagangannya. Singkat cerita, Poonam pun telah beranjak dewasa. Suatu hari, Tuan Krishnakan kedatangan tamu dari Delhi yang bernama Bhagat, yang bekerja sebagai penjual perhiasan. Tuan Bhagat menawarkan banyak perhiasan kepada Tuan Krishnakan dan istrinya. Tuan Krishnakan berkata bahwa mulai sekarang mereka harus mengumpulkan banyak perhiasan untuk pernikahan anak mereka nanti. Poonam datang dengan membawakan mereka minuman. Tuan Bhagat yang melihat Poonam sudah beranjak dewasa dan tumbuh menjadi gadis yang cantik. Tuan Krishnakan dan Bhagat selalu memuji kecantikan Poonam, yang membuat bibinya Rama menjadi tidak senang dan memanggil putrinya yang bernama Choti. Tetapi Choti tidak mendengarnya. Ternyata Choti sedang asik menari. Poonam pun menyuruh Choti untuk berdandan dan mengganti pakaiannya karena mereka kedatangan tamu. Poonam membantu Choti mengepang rambut Choti. Beberapa saat kemudian, Tuan Bhagat permisi untuk pulang dan diantar oleh Tuan Krishnakan ke depan rumah. Di jalan, Bhagat bercerita tentang Tuan Harishchandra dan berencana menjodohkan Poonam dengan putra bungsu Tuan Harishchandra yang bernama Prem. Namun, Krishnakan merasa bahwa keluarga mereka tidak pantas untuk menjalin hubungan dengan Tuan Harishchandra yang merupakan seorang pengusaha kaya. Bhagat berkata bahwa Tuan Harishchandra mencari menantu yang baik dan menurutnya Poonam pantas dijodohkan dengan Prem karena Poonam adalah seorang gadis yang baik dan juga cantik. Lalu Bhagat meminta foto Poonam untuk diperlihatkan kepada Harishchandra. Scene berpindah di kediaman Tuan Harishchandra. Pagi itu mereka sedang sarapan bersama. Di sana juga terlihat Tuan Bhagat yang ikut sarapan bersama mereka. Harishchandra memiliki dua orang putra yang bernama Sunil dan Prem, seorang menantu yang bernama Bhavna dan seorang cucu yang bernama Rahul. Saat itu Bhavna mengatakan bahwa dia akan mengunjungi orang tuanya selama 2 minggu. Namun sambil bercanda Tuan Harishchandra mengatakan bahwa dia akan kesepian di rumah jika semua orang pergi. Bhagat yang mendengar hal itu mengatakan bahwa dia punya solusi untuk masalah Tuan Harishchandra. Bhagat mengatakan, bawalah seorang gadis ke rumah itu dan jadikan dia sebagai menantu, karena Bhagat telah menemukan calon istri yang terbaik untuk Prem. Di tempat lain terlihat seorang laki-laki yang sedang bermain. Dia adalah Prem. Tiba-tiba HP-nya berbunyi, ternyata itu adalah ayahnya. Tuan Harishchandra meminta Prem untuk datang ke kantornya. Setibanya di kantor, melihat orang-orang menatapnya dengan aneh karena semua karyawan di sana tersenyum dengannya. Prem lalu menemui ayahnya dan bertanya kenapa hari ini semua karyawan tersenyum melihatnya. Padahal dia tidak sedang memenangkan pertandingan apapun pada hari itu. Ayahnya berkata,
karena kamu mendapatkan lamaran." Haris Chandra mengatakan bahwa Bhagat telah menemukan calon istri untuk Prem. Dia bernama Punam, seorang gadis yatim piatu dan tinggal bersama pamannya di Madupur. Jika Prem setuju, minggu depan mereka akan menemui gadis itu. Namun, Tuan Haris Chandra mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa Prem jika Prem sedang dekat dengan gadis lain. Ayahnya meminta Prem untuk menemui gadis itu dan berbicara dengannya. Jika ada kecocokan, mereka bisa memutuskannya nanti, sembari memberikan amplop yang berisi foto Punam di dalamnya. Setelah itu dia pergi, lalu Prem melihat foto Punam. Bahkan sesampainya di rumah, Prem masih saja memperhatikan foto Punam. Di sana, Prem bertanya kepada Sunil. Apa pertanyaan pertama saat Sunil bertemu dengan Bhavna? Bhavna langsung menjawab. Sunil bertanya, "Bisakah aku mendapatkan segelas air?" Itulah pertanyaan pertama dan terakhirnya. Karena merasa malu, Sunil mengajak anaknya untuk pergi ke kamar. Singkat cerita, 1 minggu telah berlalu. Tuan Haris Chandra mengajak keluarganya pergi ke Madupur dan disambut hangat oleh Krisnakan. Sedangkan Punam dan Choti melihat Prem dari teras atas rumah dan terlihat Punam malu-malu. Kemudian Choti membantu Punam untuk berdandan. Choti menggoda Punam yang membuatnya bertambah merasa malu. Di bawah, Prem yang menunggu kedatangan Punam tampak mencari-cari keberadaan Punam. Punam pun turun ditemani Choti dan pamannya yang membuat Prem terpesona. Sekali-kali Prem mencuri pandang kepada Punam, begitupun Punam. Kemudian Tuan Haris Chandra meminta izin kepada Krisnakan agar Prem dan Punam dapat berbicara berdua. Kemudian Bhavna mengajak Prem dan Punam untuk naik ke teras atas rumah. Di sana Prem menceritakan bahwa dirinya tinggal di Delhi dan pernah tinggal di luar negeri selama 1 tahun. Dia mengambil jurusan jurnalisme dan sastra. Prem menceritakan banyak hal tentang dirinya. Prem meminta Punam menceritakan tentang dirinya atau ada yang ingin dia tanyakan. Namun Punam malah menawarkan teh untuk Prem. Prem mengajak Punam untuk turun, namun tiba-tiba Bhavna dan Choti telah menyusul mereka ke atas. Choti membawa Punam turun, dan Bhavna bertanya kepada Prem apakah dia menyukai Punam. Sambil malu-malu Prem menjawab iya. Bhavna menceritakan hal itu kepada mertuanya, bahwa Prem setuju untuk menikah. Lalu Tuan Haris Chandra menyampaikan hal itu kepada Krisnakan, bahwa dari pihak mereka setuju dan meminta Krisnakan menanyakan jawaban Punam. Krisnakan lalu menemui Punam, mengatakan bahwa pihak laki-laki setuju dengan perjodohan itu, dan bagaimana dengan Punam. Namun Punam hanya tersenyum diam, yang menandakan bahwa dia setuju. Semua orang pun terlihat bahagia. Rama memanggil Krishna ke kamar dan mengatakan bahwa dia tidak ingin menghabiskan hartanya hanya untuk pertunangan Punam, karena mereka masih memiliki putri yang belum menikah. Mendengar hal itu, Krisnakan marah dan tiba-tiba Tuan Haris Chandra datang dan meminta maaf karena telah mengganggu mereka. Dia berkata, sebagai keluarga mereka harus terbuka. Haris Chandra mengetahui apa yang sedang terjadi. Haris Chandra hanya meminta 1 rupiah dan sebuah kelapa sebagai mahar, dan terimalah Prem sebagai keluargamu karena aku hanya menginginkan Punam sebagai menantuku. Setelah itu, pertunangan Punam dan Prem pun terjadi. Selesai acara pertunangan, Krisnakan mengundang Prem untuk datang di rumahnya di Samsrovar agar mereka lebih dekat. Singkat cerita, Krisnakan menelepon Tuan Haris Chandra bahwa mereka telah sampai di Samsrovar. Prem pun tampak bahagia dan tidak sabar bertemu dengan Punam. Sesampainya di Samsrovar, mereka disambut oleh keluarga Krisnakan. Malamnya mereka makan bersama dan Choti bermain bersama Rahul. Tuan Haris Chandra yang mengetahui bahwa Krisnakan akan tidur di luar agar keluarga Haris Chandra bisa nyaman istirahat, memaksa mereka untuk tidur bersama sebagai keluarga. Prem memberikan kalung kepada Punam dan meminta Punam memakainya. Namun Punam hanya tersenyum sambil membawa pergi kalung itu. Pagi harinya, Prem meminta Bhavna mengatur pertemuannya dengan Punam. Pada saat mereka makan, Bhavna meminta Sunil untuk izin kepada ayahnya karena mereka akan melihat danau. Prem bertanya kepada Punam kenapa dia tidak memakai kalung pemberiannya. Punam menjawab bahwa dia akan memakai kalung tersebut setelah
setelah mereka menikah nanti, karena di tempatnya mereka hanya keluarga biasa. Sesampainya di rumah, Sunil berkata kepada ayahnya bahwa mereka harus kembali ke Delhi karena ada kontrak kerja di kantor mereka yang harus ditandatangani dengan pengusaha Swiss. Mendengar hal itu, Poonam dan Prem terlihat sedih, seakan-akan tidak ingin berpisah. Sebelum berpisah, Poonam meminta Prem menjaga kesehatannya. Jauhi sesuatu yang dingin karena Prem sensitif dengan minuman yang dingin. Prem terlihat senang karena Poonam memperhatikannya. Setelah itu, Prem dan keluarganya kembali ke Delhi. Keesokan harinya terjadi keributan di rumah. Rama marah-marah karena Krishnakan menggadaikan rumah mereka di Samsrovar untuk biaya pernikahan Poonam. Rama sangat marah dan tidak ingin pernikahan Poonam dirayakan dengan meriah. Sementara mereka masih mempunyai anak perempuan. Dia merasa suaminya lebih menyayangi Poonam daripada anak mereka sendiri. Ternyata diam-diam Poonam mendengar keributan itu. Sambil menangis, Poonam menemui pamannya dan ingin membatalkan pernikahannya karena dia tidak enak hati. Bagaimana dengan pernikahan Choti nanti? Pamannya berusaha menenangkan Poonam dengan berkata bahwa nantinya pernikahan Choti akan lebih meriah lagi. Keesokan harinya, Prem menelepon Poonam dan berkata bahwa pada hari itu dia mengikuti rapat dan perusahaan mereka mendapat tawaran bekerja sama dengan perusahaan di Jepang. Sunil mengutus karyawannya untuk pergi ke sana, namun tidak ada satupun yang mau pergi. Akhirnya, Prem mengatakan bahwa dirinya yang akan pergi. Prem akan pergi ke Jepang minggu depan selama 1 bulan. Namun Prem tidak yakin apakah dirinya akan berhasil atau tidak karena dia tidak berbakat dalam hukum dan bisnis. Dan Prem menanyakan apakah cinta Poonam akan berubah jika dia tidak berhasil nantinya. Tapi Poonam meyakinkan Prem bahwa dia pasti akan berhasil. Dan pada saat dia pulang nanti akan ada seseorang yang akan menunggunya dengan karangan bunga di bandara. Sebelum menutup telepon, Poonam mengatakan kata I love you dan membuat Prem senang. Prem pun kembali bersemangat dalam mempresentasikan pekerjaannya, dan beberapa hari kemudian Prem berangkat ke Jepang. Suatu hari, Bibi Rama memanggil Poonam dan berkata bahwa sebentar lagi Poonam akan menikah dan tinggal di rumah keluarga suaminya. Selama ini, Poonam sangat dekat dengan pamannya. Tentu saja pamannya akan bersedih, maka mulai dari sekarang Poonam harus menjauhi pamannya dan menyuruh Choti menggantikan posisinya. Kemudian Poonam meminta Choti menyerahkan selendang kepada ayahnya, karena sebentar lagi paman akan pergi ke kuil. Awalnya Choti menolak karena selama ini Poonamlah yang melakukannya, namun kenapa sekarang dia yang harus melakukannya? Poonam menjawab bahwa setelah menikah Poonam akan pergi meninggalkan rumah ini, dan Chotilah yang akan menggantikan posisinya. Choti sadar bahwa ibunyalah yang menyuruh Poonam. Dengan menikah bukan berarti harus memutuskan tali ikatan. Namun akhirnya dia pun bersedia mengantar selendang untuk ayahnya. Rama juga mengatakan kepada Poonam untuk memilih barang-barang yang ingin dia bawa ke Delhi nanti. Karena barang-barang yang tidak Poonam bawa akan dia buang, sebab Choti membutuhkan ruangan untuk dirinya. Beberapa hari kemudian Sunil menelpon Poonam dan berkata bahwa pekerjaan Prem telah selesai dan dia berhasil melebihi target yang telah dibuat. Prem akan kembali ke India besok dan Sunil telah meminta izin pamannya untuk membawa Poonam ke Delhi untuk menyambut kedatangan Prem di bandara. Saat di pesawat, Prem berhalusinasi bahwa dia melihat pramugari sebagai Poonam. Setibanya di bandara, Prem disambut oleh semua keluarga. Prem mencari-cari keberadaan Poonam namun tidak ditemukannya. Ternyata Poonam telah menunggu Prem di dalam mobil. Prem sangat bahagia. Bhavna berkata bahwa ini semua adalah rencana Sunil yang membawa Poonam untuk menjemput kedatangan Prem. Di rumah, Tuan Harishchandra mengadakan pesta atas keberhasilan Prem, atas keberhasilan kontrak kerja di Jepang, dan memperkenalkan Poonam sebagai calon istri Prem. Prem lalu mengajak Poonam untuk melihat kamarnya yang akan mereka tempati setelah mereka menikah nanti. Poonam terharu karena di sana Poonam melihat sudah ada foto Choti, paman dan bibinya.
Punam sedih karena setelah menikah dia akan jauh dari keluarganya. Namun Prem berjanji bahwa setiap tahun selama sebulan mereka akan berkunjung ke rumah keluarganya di Madupur, dan Punam pun senang mendengarnya. Punam dan pamannya pun kembali ke Madupur. Terlihat orang-orang sedang sibuk mempersiapkan pernikahan Punam. Dan keributan pun kembali terjadi karena Krisnakan meminta perhiasan peninggalan orang tua Punam kepada Rama untuk dijadikan mahar pernikahan Punam. Namun Rama menolak karena perhiasan itu akan diberikan untuk Choti saat Choti menikah nanti, dan sebagai ganti rumah mereka yang digadaikan beberapa waktu yang lalu. Tuan Krisnakan sangat marah karena perkataan Rama. Tuan Krisnakan mengatakan bahwa mereka mempunyai 2 putri, dan Punam adalah putri sulung mereka. Mendengar hal itu, Rama sangat marah dan menyerahkan semua perhiasan, lalu meninggalkan Krisnakan. Di luar, Punam tidak sengaja menabrak bibinya, dan dia pun meminta maaf. Punam berkata bahwa ada hadiah untuk bibinya dari Delhi. Namun Rama menjawab bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pernikahan Punam, dan dia tidak peduli dengan pernikahan Punam. Rama berkata, "Kamu tidak perlu memamerkan kekayaan mertuamu kepadaku." Keesokan harinya Bhagat datang dengan membawa gaun pernikahan untuk Punam dari mertuanya, dan Bhagat berkata bahwa besok dia akan menikahkan putrinya dan Punam akan pergi. Punam memberikan kunci lemarinya kepada bibinya sekiranya Choti membutuhkan lemari itu. Namun Rama hanya diam. Punam meminta maaf kepada bibinya sekiranya dia pernah menyakiti bibinya. Rama tidak ingin ikut serta dalam ritual pernikahan Punam meskipun telah dibujuk suaminya. Namun Rama tetap menolak. Saat lututnya sakit, Krishna berkata bahwa Punamlah yang selalu memijit kaki bibinya. Dan ketika besok Punam pergi ke rumah mertuanya, maka Krishna yakin Rama adalah orang yang paling bersedih. Malam harinya orang-orang tampak berpesta untuk merayakan malam pernikahan Punam. Namun tanpa sengaja petasan yang dihidupkan masuk ke dalam rumah dan membakar gorden yang ada dan membuat api semakin menyala. Orang-orang di sana segera berlari keluar. Sesampainya di luar, Tuan Krishna baru sadar bahwa Punam dan Choti tidak ada di sana. Ternyata Punam ada di kamarnya sedang menangis. Tuan Krishna segera menyelamatkan Punam dan juga gaun pengantinnya. Punam yang sangat menyayangi adiknya segera ke dalam rumah untuk menyelamatkan adiknya. Di sana terlihat Choti telah pingsan karena terlalu lama menghirup asap. Punam berusaha menyelamatkan Choti dan mengatakan kepada bibinya bahwa Choti baik-baik saja. Barulah Rama sadar bahwa Punam sangat menyayangi Choti dan dirinya. Saat hendak keluar, tiba-tiba ada api yang jatuh dari atas. Punam segera mendorong Choti untuk keluar. Namun naas, Punam tertimpa kobaran api. Punam pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dokter berkata bahwa luka bakar Punam sangat parah, lebih dari 40% tubuh Punam kena luka bakar. Hanya wajah Punam saja yang tidak terkena api, dan dokter mengatakan bahwa besok mereka akan melakukan operasi terhadap Punam. Namun Tuan Krishnakan berkata bahwa besok adalah hari pernikahan Punam, dan dokter berkata bahwa tidak akan ada pernikahan besok. Di kediaman Tuan Harishchandra, mereka yang belum mengetahui kejadian yang menimpa Punam, dan mereka masih melanjutkan ritual untuk pernikahan. Semua orang tampak gembira dalam pesta. Tiba-tiba telepon berdering, di mana Bhagat menelepon Tuan Harishchandra dan meminta mereka untuk tidak datang, serta menceritakan semua yang terjadi di rumah Krishnakan malam itu. Tuan Harishchandra memberitahukan kabar yang baru didapatkannya itu. Tuan Krishnakan menemui Punam di ruangannya. Saat sadar, Punam menanyakan keadaan Choti dan meminta pamannya menyampaikan kepada bibinya bahwa tidak akan ada api yang akan mengenai Choti. Lalu Punam pun kembali pingsan. Choti yang mendengar hal itu menangis di bahu ibunya, dan Rama terlihat mulai menyesali perbuatannya yang selama ini terhadap Punam. Rama meminta maaf kepada suaminya atas sikapnya selama ini yang tidak pernah memperdulikan Punam.
Krisnakan membayangkan tandu pengantin yang datang menjemput Punam dan mengatakan bahwa Rama akan menjadi orang yang paling sedih saat melepaskan Punam. Rama lalu menangis menyesali perbuatannya itu. Krisnakan berkata bahwa kecantikan Punam yang selama ini menyakiti mata bibinya itu, Punam telah mengorbankan kecantikannya itu untuk menyelamatkan Choti. Dokter tengah mempersiapkan operasi Punam esok harinya dan meminta Krisnakan menandatangani dokumen untuk operasi Punam. Krisnakan bersedih dan mengingat masa kecil Punam. Saat hendak melakukan tanda tangan, tiba-tiba Prem datang dan keluarganya. Prem berkata bahwa dia yang akan menandatangani dokumen itu dan meminta izin akan tetap melangsungkan pernikahan dengan Punam. Namun Krisnakan berkata bahwa Punam sudah tidak pantas lagi untuk Prem dan meminta Prem melihat keadaan Punam. Tuan Harishchandra berusaha meyakinkan Krisnakan bahwa bukan hanya dia yang bersedih, namun juga Tuan Harishchandra yang telah menganggap Punam sebagai putrinya. Sunil datang dan mengajak ayahnya bertemu dokter ahli bedah yang mereka bawa. Prem meminta izin Paman Punam untuk melihat keadaan Punam di sana. Prem mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Prem mengatakan bahwa dia membawa sindur untuk Punam. Namun Punam berusaha meyakinkan Prem bahwa dia bukan lagi gadis cantik yang kemarin, yang pantas menikah dengan Prem. Hari ini, kain yang menutupi tubuh Punam telah menyembunyikan kebenaran mengerikan yang dialami Punam, dan Punam sudah tidak pantas lagi untuk Prem. Namun Prem tetap dengan keyakinannya untuk tetap menikahi Punam. Saat akan memberikan sindur ke rambut Punam, Punam menahan Prem agar terlebih dahulu melihat keadaannya. Namun Prem tetap meletakkan sindur di rambut Punam. Di luar ruangan, semua keluarga sedang menunggu Prem, dan tim dokter ahli bedah telah bersiap-siap untuk melakukan operasi terhadap Punam. Beberapa saat kemudian, operasi selesai dilakukan, dan dokter menyatakan bahwa mereka telah berhasil melakukan operasi. Dokter mengatakan bahwa Punam akan menjalani perawatan di rumah sakit selama 1,5 bulan. Setelah itu, Punam baru bisa pulang ke rumah. Hari-hari, Punam di rumah sakit selalu ditemani Prem. Prem selalu menyuapi Punam dan membacakannya cerita. Di rumah, Tuan Krisnakan sedang dilakukan renovasi rumah untuk persiapan pernikahan Punam dan Prem. Keesokan harinya, Rama menemui Punam di rumah sakit dan akan membawa Punam pulang ke rumah mereka. Akhirnya, Rama bisa menerima Punam sebagai anaknya. Punam sangat bahagia karena apa yang dirindukannya selama ini sudah dia dapatkan. Punam dan Prem pun menikah. Rama yang sekarang terlihat sangat bahagia menyambut kedatangan pengantin pria. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan Prem dan Punam yang hidup bahagia.